Rasul ingin mengantarkan emosi kita untuk mengantarkan pada kesadaran manusiawi. Kesadaran itu seperti apa? Kesadaran kegembiraannya itu. Sampai-sampai dia berucap salah dan fatal. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah masjid At-Taqwa ingin amal panalukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ke hadis yang ke-15 di bab taubat. Kita masih di bab taubat. Wa an Abi Hazard Anas bin Malik Al-Ansari khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, dia sahabat golongan Ansor, dari kaum Ansor, bukan dari Makkah. Ini yang penting Pak, gelarnya adalah khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pembantu, khatim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar ini bukan gelar menghinakan Pak. Khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gelar kemuliaan. Karena apa? Meskipun ini khatim, pembantu, tetapi pembantu bukan sembarang pembantu, karena majikannya bukan sembarang majikan. Majikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembantunya pun juga termasuk orang yang luar biasa. Kira-kira kalau Bapak di sini, hadirin di sini, hadirat di sini, kalau jadi pembantunya Rasulullah, kira-kira mau nggak Pak? Bangga nggak kira-kira? Yang upahnya ini sangat tidak sepadan dengan pekerjaannya Pak. Yang dikerjakan ya maksimalnya lah 24 jam itu, kalau mau tidak istirahat maksimalnya itu kesibukan 24 jam maksimalnya. Tetapi upahnya ini, honornya, gajinya ini, Masya Allah, tidak terhitung dengan dunia seisinya, surga jaminannya. Ini khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anas berkata, qala, bahwasanya cerita dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh itu apa? Bersabda, ya nanti pas dawuhan nanti bersabda. Kalau orang Jawa itu punya tingkatan bahasa, kalau bahasa kromo itu pengagungan, maka berkata dengan dawuh, ngomong dengan dawuh itu tinggi dawuh. Lallahu afrah bitaubati abdihi, sungguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih afrah, lebih bergembira dikala mendapati seorang hambanya yang bertaubat. Ini ya, Allah lebih gembira mendapati taubat seorang hamba atau mendapati pertaubatan hambanya.
min ahadikum saqata ala ba'irih wa qad adallahu fi ardi falah. Daripada apabila seorang di antara kalian ya menemukan kembali ontanya yang telah hilang di padang ardi falah, itu di hamparan bumi yang luas, padang pasir yang luas. Melihat timur tidak kelihatan batas, melihat barat tidak kelihatan batas, melihat selatan, melihat utara tidak kelihatan batas. Ontanya hilang, tidak kelihatan, mau dicari kemana. Bekas kakinya juga sudah ditiup angin sehingga terhapus. Bingung, kemudian seseorang ini tiba-tiba menemukan kembali ontanya yang hilang tadi itu. Dia pasti gembira. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mempersandingkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala gembira, mempersandingkan kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggambarkan kegembiraan manusia. Dan posisi kegembiraan Allah ini lebih gembira dari gambaran kegembiraan manusia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim. Dan dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Muslim, ini redaksinya agak berbeda, lebih lengkap, tetapi memiliki kesamaan maksud dan makna. Lallahu asadu faraha bitaubati abdih. Sungguh Allah sangat jauh lebih gembira dikala mendapati pertaubatan hambanya. Hina yatubu ilaih, ketika hamba itu memang bertaubat kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana ala rahilatihi, dibanding dengan apabila salah seorang di antara kalian tertinggal atau kehilangan rahilatihi, tunggangannya, kendaraannya. Kalau tadi dikatakan ba'irih, onta. Nah, sekarang disebutkan fungsinya sebagai tunggangan, bi'arti falah, di padang yang luas. Kemudian dilanjutkan, fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Yang kendaraan itu lari meninggalkannya bersama dengan kendaraan tadi, minhu wa 'alaiha, itu perbekalan makanan-makanannya, minuman-minumannya, fa aisa minha, kemudian orang yang kehilangan kendaraan berikut perbekalan tadi itu telah putus asa. Kemudian di dalam keputusasaannya itu fa'ata syajarata fattaja'a, kemudian di dalam keputusasaannya itu orang ini mendatangi sebuah pohon, kemudian dia berbaring fi dhilliha, berbaring di naungan dedaunannya, berbaring di bawah keteduhannya, keteduhan pohon itu. Wa qad aisa, dan sungguh dia sedemikian sudah putus asa, min rahilatihi, atas sudah putus asa, sudah tidak punya harapan lagi terhadap tunggangannya yang hilang bersama perbekalannya tadi itu. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa, di saat sudah sedemikian putus asa itu, sudah tidak punya harapan lagi, bahkan sudah merasa mati Pak kayaknya, karena di padang pasir yang sedemikian luas, panas terik, mau makan tidak ada makanannya, sudah hilang, mau minum juga sudah, minumannya sudah hilang juga. Dan di saat seperti itu tiba-tiba huwa biha qaimatan indah,
tiba-tiba yang hilang tadi itu berdiri di sampingnya. Bayangkan, sudah putus asa, sudah tidak punya harapan, bahkan sudah pasrah mati, tiba-tiba kendaraan dan berikut perbekalannya tadi itu berdiri di sampingnya. Rasulullah menggambarkan ini kegembiraan yang pastinya kegembiraan yang sangat gembira, Pak. Nah, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fa'akhadha bi khitamiha. Seketika orang ini meraih tali onta tadi, tali tunggangannya itu, summa qala min siddatil farah. Kemudian saking gembiranya dia mengatakan satu perkataan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking ini akhta'a min siddatil farah. Kalimat itu kalimat yang salah dikarenakan dia saking gembiranya. Ini kalimat kufur, Pak. Bukan hanya salah tetapi kalimat fatal. Menyatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Oh, ini kalau diucapkan dengan kesadaran sudah kafir, kufur. Tetapi karena dia gembiranya, kita bayangkan, Pak, ini kegembiraannya sudah apa ya? Sudah pol. Kita saja kadang-kadang kalau mendengar kabar tiba-tiba gembira gitu, kadang-kadang melakukan apa? Gerakan, ucapan yang di luar kontrol. Dikasih kabar, Mas, dikasih kabar apa ya? Baik, misalkan, oh Mas, ininya dapat juara 1, hadiahnya 1 miliar. Oh, langsung keluar, alhamdulillah. Yang ngasih kabar malah ditabok, Pak. Alhamdulillah, tebak. Waduh. Kadang-kadang seperti itu dan gak nyadar. Nah, ini kita bayangkan. Ini Rasulullah menggambarkan adegan itu, tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kegembiraan manusia yang sudah pol. Bayangkan sudah, ya tadi itu gambarannya, di padang pasir yang tidak tahu utara, tidak tahu selatan, hilang, putus asa sudah. Dan tiba-tiba datang itu kendaraan berikut isinya. Ini gembiranya seperti apa? Rasul ingin mengantarkan emosi kita untuk mengantarkan pada kesadaran manusiawi, kesadaran itu seperti apa? Kesadaran kegembiraannya itu. Sampai-sampai dia berucap salah dan fatal. Sampai-sampai mengucap ucapan yang salah dan sangat-sangat fatal. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Fatal. Nah, setelah Rasulullah mengantarkan kesadaran kita betapa kegembiraan manusia sedemikian memuncak itu, dinyatakan tadi adalah lallahi, ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari itu kegembiraannya. Kegembiraan Allah itu lebih dari batas kegembiraan manusia. Dikala mendapati hambanya yang bertaubat, gitu. Maka taubat itu oleh Allah pasti diterima. Nanti akan kita temukan satu hadis bahwa misalnya kalau hambaku manusia penduduk bumi ini tidak melakukan dosa, tidak perlu bertaubat karena tidak melakukan dosa. Kalau kan nggak punya dosa, nggak melakukan maksiat, nggak melakukan dosa, kan sudah tidak perlu bertaubat. Apabila hamba-hambaku ini sudah tidak memerlukan taubat karena dia tidak melakukan dosa-dosa, maka aku berencana, aku hendak menyelesaikan kehidupan dunia ini. Aku matikan, aku hancurkan dunia ini, dan aku membuat kehidupan yang baru dengan manusia-manusia baru yang mereka berbuat dosa kemudian mereka bertaubat. Sampai seperti ini Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyatakan seperti itu. Jadi ini menggambarkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala dikala kita
mendekat kepada Allah dan bertaubat. Kita beristighfar. Istighfar itu perbuatan lesan, pernyataan lesan. Taubat itu adalah perwujudan melalui tingkah laku, melalui perbuatan.